Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lazimi Fikri Nazir, NIM 2119359. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan dan strategi penerapan MMT. MMT adalah falsafah manajemen baru dibanding dengan filosofis manajemen tradisional yang umumnya masih banyak dipraktekkan. Walaupun dari sejarahnya, manajemen ini sudah dirintis sejak tahun 1950-an oleh Edward Deming di Jepang. Penerapan MMT berarti menggeser paradigma dari manajemen tradisional yang umumnya masih banyak dipraktekkan ke dalam paradigma manajemen baru. Perbedaan utama dari manajemen tradisional pada umumnya yang memfokuskan pada kepuasan pelanggan, kerja tim, pelibatan dan pemberdayaan, manajer pasif, keterlibatan pemimpin, orientasi jangka panjang, dan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengambilan keputusan berbasis fakta manusia diperlakukan sebagai yang utama dalam peningkatan nilai tambah, prosedur penyelesaian, dan penjamin mutu hasil. Goss dan Davis merespon pertanyaan apa yang salah pada manajemen tradisional. Pendekatan manajemen tradisional umumnya bercirikan beberapa sikap manajemen, antara lain 1. Bersikap angkuh. Daripada fokus pelanggan, umumnya manajemen tradisional beranggapan bahwa mereka lebih mengetahui kebutuhan yang diinginkan pelanggan daripada pelanggannya sendiri. Keadaan ini dapat dilihat pada sebagian besar institusi yang bila menerima klien sering tidak dengan sikap yang penuh melayaninya. Yang kedua, memandang rendah kontribusi karyawan, khususnya dari mereka yang bekerja langsung di garis depan untuk manufaktur adalah pekerja pembuat produk dan untuk sekolah para guru. Mereka adalah yang tahu persis masalah-masalah di bagian produksi atau jasa dan tahu bagaimana mengatasinya. Mereka yang terlibat dari hari ke hari, manajer sering tidak melibatkan mereka dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mempercayai mutu sama dengan biaya. Artinya, mutu tinggi pasti memerlukan biaya tinggi. Pernyataan ini berbahaya kalau biaya yang selalu jadi alasan dan dikedepankan untuk meningkatkan mutu. Memang biaya diperlukan, namun harus disertai dengan budaya mutu dan manajemen yang menyertainya. Secara klasik, Koperasi Internasional Jepang, Jerman, dan Amerika, produk otomotif dan elektronik lebih unggul daripada kedua negara pertama daripada Amerika dengan biaya produksi yang relatif sama. Hal tersebut karena pada kedua negara Jepang dan Jerman lebih menganut pendekatan manajemen mutu. Yang keempat, miskin kepemimpinan dan condong ke menganut gaya bos. Kepemimpinan yang lebih banyak memerintah apa yang harus bawahan laksanakan dan kapan dilaksanakan. Pemimpin yang menjaga jarak dengan pekerjaannya. Hal ini terlibat dari tata ruang di mana ruang direktur yang tertutup dengan komunikasi yang terbatas. Yang kelima yaitu orientasi jangka pendek. Pendekatan ini lebih mementingkan perolehan jangka pendek dan umumnya tidak memilih investasi pada manusia dan pendidikan karena hasilnya baru dapat dilihat dalam jangka panjang. Mereka lebih memilih investasi yang instan, mendatangkan keuntungan finansial dan monumental. Persyaratan implementasi. Pada prinsipnya manusia itu pro status quo, artinya
suka kemapanan sehingga enggan untuk berubah. Kemapanan akhirnya membentuk kebiasaan dan muaranya membangun budaya, sehingga perubahan yang mendasar akan membutuhkan perubahan budaya. Kenyataan dunia selalu berubah, tuntunan pelanggan juga berubah jalan dengan perkembangan teknologi. Ada baiknya disimak pertanyaan-pertanyaan bijak berikut. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Untuk itu, sebaiknya institusi yang ikut maju perlu proaktif terhadap perubahan, tidak sebaliknya reaktif. Tentu dengan syarat perubahan yang diyakini membawa kebaikan. Demikian pula penerapan manajemen mutu terpadu. Yang pertama, tentunya perlu diyakini dulu bahwa MMT adalah pendekatan yang membawa kemajuan institusi, terutama oleh pimpinan institusi. Walau demikian, penerapan MMT masih memerlukan prasyarat lebih lanjut. Ghosh dan Davis menyebut 5 pernyataan, yaitu komitmen pimpinan puncak, komitmen sumber daya, perlu tim pengarah, perencanaan dan publikasi, dan infrastruktur yang mendukung. Yang pertama yaitu peran pimpinan puncak. Persyaratan utama pertama dari penerapan MMT adalah komitmen penuh dari pimpinan puncak. Dalam perusahaan dikenal dengan Chief Executive Organization atau CEO. Dan kalau di satuan pendidikan, tentunya kepala sekolah. Pimpinan harus menunjukkan kepada bawahannya bahwa penerapan pendekatan MMT adalah penting dan nomor 1. Penerapan MMT menuntut semua warga institusi mulai dari bagian satpam, persuratan sampai siapa saja tanpa memandang status dan peran. Kebiasaan dan sikap kerja yang melahirkan budaya mutu, ini sesuatu hal yang sangat sulit meskipun semua orang mempunyai keinginan untuk hal tersebut. Keinginan harus diwujudkan dalam kenyataan dan memerlukan sistem, paduan, monitoring, dan contoh dari pimpinan. Jadi komitmen pimpinan tidak cukup hanya dengan menyediakan sumber daya, tetapi juga keterlibatan langsung pemimpin dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pimpinan tidak dapat mendelegasikan penerapan sistem manajemen ini sepenuhnya pada wakilnya. Yang kedua yaitu komitmen sumber daya. Resource yang utama dalam MMT sebenarnya adalah sumber daya manusia. Namun yang selalu menjadi fokus kita adalah sumber daya finansial atau dana. Karena rekrutmen SDM dan peningkatan mutu SDM juga memerlukan dana. Implementasi MMT memang memerlukan dana, tetapi tidak harus mahal. Dana dalam hal ini khususnya diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan dan jasa konsultan. Jadi bukan mengutamakan bangunan fisik dan perlengkapan yang spektakuler. Apalah artinya gedung dan perlengkapan yang spektakuler bila SDM yang mengoperasikan tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai. Yang ketiga yaitu tim pengarah mutu. Persyaratan berikutnya adalah pembentukan tim pengarah di tingkat puncak yang mewakili seluruh komponen organisasi. Nama tim ini dapat berbeda, dapat tim peningkatan mutu, tim pengembangan sekolah, dan lain sebagainya. Fungsi utama tim ini adalah mengarahkan, merumuskan visi, strategi penerapan MMT, memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan. Tim pengarah ini juga dapat membentuk tim-tim kecil untuk mengkoordinirnya untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu perencanaan dan publikasi. Setelah mendapat
dukungan manajemen puncak, dan ketersediaan resource, maka langkah selanjutnya tim pengarah menyusun perencanaan implementasi MMT yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun pernyataan visi institusi. Visi ini menjadi paduan arah perjalanan jangka panjang institusi menuju tingkat mutu yang diharapkan. Karena hasil dari sistem manajemen mutu ini akan memerlukan waktu yang panjang. Namun demikian, hasil sistem ini perlu dapat dilihat dari waktu ke waktu dibandingkan dari saat memulai sistem ini. Kita sejatinya sedang merubah secara fundamental tentang cara kerja yang mungkin belum pernah kita diskusikan sebelumnya, yaitu bagaimana karyawan kerja bersama atau teamwork. Yang kedua yaitu merumuskan sasaran dan tujuan umum. Sasaran dan tujuan ini merupakan penjabaran dari visi institusi. Sasaran dan tujuan ini dirumuskan secara umum. Selanjutnya, divisi atau departemen perlu merumuskan sasaran dan tujuan terhadap tercapainya sasaran dan tujuan institusi. Diupayakan spesifik, measurable, authentic, realistic, dan time-bound atau SMART. Kalau tidak dapat terukur, minimal institusi mampu mendeteksi bahwa tujuan yang direncanakan telah tercapai. Yang ketiga, menyusun rencana implementasi MMT. Rencana ini dirumuskan bertolak dari visi, sasaran, dan tujuan institusi. Diupayakan penyusunan rencana implementasi sejelas mungkin sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Tidak ada dua rencana implementasi MMT yang sama untuk institusi yang berbeda. Ada baiknya bertanya studi kunjungan kepada institusi yang telah berhasil. Selanjutnya hasilnya dibicarakan di pertemuan tim pengarah yang dihadiri oleh semua anggotanya untuk merumuskan sejelas mungkin rencana implementasinya. Yang keempat, merencanakan pemberian penghargaan dan pengakuan dalam sistem manajemen mutu total. Penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi pencapaian perlu mendapat pengakuan dan penghargaan. Bedanya dengan pendekatan tradisional, MMT lebih mengedepankan penghargaan terhadap tim, bukan terhadap individu. Meskipun individu tersebut merupakan anggota dari satu tim, di dalam tim pun tidak perlu digiring ada individual bintang. Sistem penghargaan kepada individual ini memang secara tradisional sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat Amerika pada umumnya dan negara-negara lain yang menganut ekonomi kapitalisme. Sedang penghargaan terhadap tim lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Jepang dan negara yang sosial demokratis, termasuk Jerman dan lain-lain. Untuk masyarakat Indonesia dengan falsafah Pancasila dan nilai utamanya gotong royong, semestinya lebih mudah mengadaptasi pemberian penghargaan kepada tim daripada ke individu, dan ini lebih mungkin dan perlu digalakkan di bidang pendidikan sehingga siswa tidak selalu didorong untuk berkompetensi tetapi juga kolaborasi dan tim kerja yang bernafaskan gotong royong. Yang kelima, yaitu melakukan publikasi. Hasil penerapan sistem manajemen baru perlu diketahui oleh setiap karyawan. Hal ini kebalikan dengan manajemen tradisional yang hanya memberikan informasi kepada karyawan secara selektif dan secukupnya. Pada prinsipnya, semua karyawan memerlukan informasi walaupun tidak langsung terkait dengan pekerjaan mereka. Dikhawatirkan karyawan akan mencari informasi melalui jalur yang tidak resmi dan hasilnya bisa jadi tidak utuh.
bias, dan dapat jadi bermuara menimbulkan perselisihan antara karyawan dan pihak manajer. Dalam sistem manajemen, karyawan perlu tahu apa yang terjadi pada perusahaan dan mengapa, dan inilah perlu publikasi dalam rangka menginformasikan perkembangan institusi. Bentuk publikasi informasi sangat bervariasi dan luas, mulai dari leaflet, brosur, buletin koran, dan lain-lain. Bentuk komunikasi lainnya dapat melalui outbound, piknik bersama, pameran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, infrastruktur pendukung. Prasyarat penerapan pendekatan manajemen mutu yang dijelaskan sebelumnya, mulai dari komitmen manajemen puncak, resource, tim pengarah, perencanaan, dan publikasi, sebenarnya juga merupakan sebagian dari infrastruktur. Tetapi penerapan manajemen ini masih memerlukan yang lain, yaitu khususnya prosedur, organisasi, dan sikap serikat pekerja. Prosedur: setiap institusi tentu sudah merumuskan prosedur kerjanya masing-masing, didokumentasikan, dan semestinya disampaikan dan dibagikan kepada setiap pekerja. Perlu menjadi pemahaman bahwa prosedur yang ada tersebut hampir pasti dirumuskan tidak dalam konteks budaya lain, tidak sejalan dengan MMT. Harap berhati-hati terhadap pernyataan karyawan, kita harus bekerja dengan prosedur seperti ini karena itulah yang ada di dokumen dan disampaikan oleh manajer. Selanjutnya yaitu organisasi. Model struktur organisasi tradisional umumnya tidak sejalan dengan anjuran total quality management. Umumnya, organisasi berbentuk piramida, terdiri dari divisi-divisi yang satu sama lainnya dilokasikan secara terpisah dengan sekat dan dilengkapi dengan berbagai sistem pembatas. Sejalan dengan ajaran MMT, sasaran hasil diupayakan dikerjakan dalam bentuk tim. Tentu akan mengalami hambatan banyak dalam merealisasikan bentuk organisasi yang baru ini. Beberapa cara dapat dipertimbangkan untuk menghilangkan tembok halangan tersebut, antara lain merubah struktur organisasi atau sasaran hasil dikelompokkan ke dalam pekerjaan-pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh tim gabungan antara divisi yang relevan sebagaimana yang ada. Anggota yang tergabung dalam tim tidak berpikir terkotak-kotak dengan masih mengedepankan divisinya masing-masing. Tim building harus dibangun dan pencapaian sasaran hasil proyek menjadi fokus perhatian institusi, bukan lagi pada masing-masing divisi. Selanjutnya yaitu peran serikat pekerja. Secara alami, umumnya serikat pekerja bertentangan dengan kebijakan manajer. Serikat pekerja cenderung menuntut hak daripada kewajiban. Mereka tidak setuju kalau perusahaan mengedepankan kerja tim, yang merupakan salah satu karakter MMT. Mereka juga tidak setuju dengan anjuran pekerja untuk memiliki multi keterampilan, karena semua itu akan mengurangi jenis pekerjaan. Serikat pekerjaan cenderung mempertahankan jenis pekerjaan, spesialisasi pekerjaan agar semakin banyak tersedia kesempatan pekerjaan bagi para anggotanya. Namun, bila pihak manajemen dapat meyakinkan bahwa sistem baru, dalam konteks ini MMT, yang akan diterapkan memberi pemberdayaan dan kemajuan
perusahaan yang juga berdampak bagi kesejahteraan pekerjanya. Maka serikat pekerja akan dapat menerima sistem manajemen yang baru tersebut. Yang ketiga yaitu peran pimpinan manajemen puncak. Setiap organisasi pasti mempunyai pimpinan, tetapi seringkali mereka tidak dibekali dengan ilmu dan keterampilan memimpin. Bila seorang dipromosikan dari pegawai biasanya menjadi supervisor atau pengawas atau ketua divisi. Umumnya mereka banyak mengerjakan pekerjaan memimpin, misalnya membantu bawahan yang belum terampil dengan memberikan pengarahan dan bimbingan. Tetapi setelah dia diangkat menjadi pimpinan cabang atau direktur utama, maka dia tidak lagi banyak berperan sebagai pemimpin, tetapi untuk membantu yang dipimpin. Tetapi lebih banyak mengerjakan pekerjaan melobi relasi, rekanan, dan stakeholder di luar organisasi. Terlepas dari kebenaran hipotesis tersebut, perlu dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin menarik daripada mendorong. Pemimpin harus di depan memimpin gerakan menuju tujuan, tidak di belakang sambil berteriak maju-maju. Dalam konteks ini, pendekatan mutu total juga bukan seorang pemimpin manakala ia berkata, kita akan membawa organisasi kita kepada sistem manajemen mutu total dan saya menugaskan untuk hal ini. Yang kedua yaitu pemimpin mengetahui kemana dia akan menuju. Pemimpin bersama pengikutnya harus mampu merumuskan visi organisasi dan merancang perjalanan mencapai visi. Memilih cara bagaimana mencapai visi dan memegang teguh cara tersebut. Yang ketiga, pemimpin harus berani dan dapat dipercaya. Dalam menuju penerapan sistem mutu total, tentu banyak hambatan dan jeratan. Pemimpin harus berani melangkah maju walaupun penuh rintangan dan tidak mundur karena hambatan-hambatan dan jeratan. Bisa jadi tujuan jangka pendek perlu dikorbankan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih signifikan. Yang keempat, membantu bawahan mengerjakan pekerjaan mereka mencapai visi organisasi dengan bangga. Ini masalah pelatihan dan pembinaan. Pemimpin perlu membekali bawahan dengan alat untuk mengerjakan pekerjaan mereka, baik yang bersifat fisik maupun intelektual. Pemimpin perlu membesarkan hati, semangat pada bawahan manakala mereka menghadapi tantangan dan hambatan, dan memberikan penghargaan sewaktu mereka mencapai keberhasilan. Peran pimpinan itu tidak mendikte tetapi memfasilitasi, tidak membuat bawahan antri atau keteraturan yang kaku, tetapi mengkondisikan mereka memaksimalkan kemampuan yang dipunyainya. Yang selanjutnya itu peran manajer menengah. Sebagai manajer menengah tidak pada posisi menginisiasi perubahan budaya yang dipersyaratkan dalam implementasi MMT. Mereka berurusan dengan fasilitas, peralatan, proses pelaksanaan di lapangan dengan dana yang terbatas, termasuk pelatihan bagi diri mereka sendiri maupun bagi bawahannya. Ghosh dan Davis menegaskan lebih mudah meyakinkan pimpinan puncak dan karyawan garis depan di tingkat produksi atau jasa tentang sistem mutu total daripada ke manajer tingkat menengah. Hal ini disebabkan yang pertama yaitu manajer tingkat menengah bisa jadi susah di posisinya untuk waktu yang cukup lama dan pengembangan karirnya
kemungkinan sudah terhenti di posisi tersebut. Penerapan manajemen mutu total berpotensi menghilangkan posisi mereka menuju struktur organisasi yang simpel, miskin struktur kaya fungsi. Yang kedua, banyak manajer menengah menduduki posisi tersebut setelah mereka lama bekerja sebagai pekerja di garis depan bidang produksi, sehingga mereka merasa lebih memahami semua pekerjaan dibandingkan bawahan mereka. Salah satu basis MMT, orang yang ahli di bidangnya adalah orang yang bekerja sehari-hari di bidang tersebut, bukan yang bekerja puluhan tahun silam. Termasuk mungkin sebagian besar dari manajer tingkat menengah. Ketiga, sebagian besar manajer menengah dipromosikan ke posisi tersebut karena mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak berlainan apalagi berlawanan dengan apa yang diperintahkan atasannya. Yang terakhir, para manajemen menengah umumnya cenderung kurang belajar hal-hal yang baru dibanding manajer puncak. Bisa jadi ide-ide dan penemuan-penemuan kontemporer yang menghebohkan dunia mereka tidak mengetahui, terlewatkan begitu saja. Selanjutnya itu variasi pendekatan implementasi. Setiap institusi mempunyai karakter yang khas, tidak sama satu dengan yang lain. Cara atau model implementasi sistem manajemen mutu total tentu harus disesuaikan dengan karakter institusi. Komitmen pimpinan puncak, tim pengarah, perumusan visi dan sasaran umum, peningkatan mutu. Selain itu, beberapa tambahan hal yang masih perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu variasi pendekatan implementasi. Setiap institusi mempunyai karakter yang khas, tidak sama satu dengan yang lain. Cara atau model implementasi sistem manajemen mutu total tentu harus disesuaikan dengan karakteristik institusi tersebut. Walau demikian, ada pola yang umum yang pasti harus dilakukan, sebagaimana telah dijelaskan, yaitu komitmen pimpinan puncak, tim pengarah, perumusan visi dan sasaran umum, peningkatan mutu. Selain itu, beberapa tambahan hal yang masih perlu dilakukan. Yang pertama itu latih tim pengarah. Materi pelatihan paling tidak mencakup topik-topik sebagai berikut. Yang pertama itu 14 anjuran Deming dan penghambatnya, 7 penyakit mematikan mutu total. Yang kedua, 7 alat pengendali mutu dan beberapa tambahan. Yang ketiga, pengembangan kapasitas tim. Selanjutnya yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan institusi. Ketiga, identifikasi pihak pendukung MMT. Yang keempat, identifikasi pelanggan internal dan eksternal. Kelima, merumuskan cara untuk mendeteksi kepuasan pelanggan. Dengan mengerjakan hal-hal tersebut, tim pengarah akan dapat membuat penilaian secara rasional bagaimana perjalanan penerapan sistem manajemen ini harus dimulai. Tim pengarah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan institusi. Misalnya, masih ada kelemahan di penggunaan 7 alat, maka jangan mulai penerapan secara keseluruhan dan mulailah dengan mengatasi masalah kelemahan tersebut. Yang keenam yaitu pendekatan dan tahapan implementasi. Memang tidak ada satu formula untuk semua organisasi, namun secara umum ada tahapan yang perlu dilakukan dan sebagian tahapan merupakan prasyarat bagi tahapan yang lain. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan, meliputi 1. Pembentukan komite pengarah mutu total. Yang kedua,
pengembangan kapasitas komite pengarah mutu total. Yang ketiga, pelatihan komite pengarah mutu total. Yang keempat, perumusan visi dan prinsip kerja. Yang kelima, penyusunan tujuan umum. Yang keenam, komunikasi dan publikasi. Yang ketujuh, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedelapan, identifikasi pendukung dan penolak. Yang kesembilan, penilaian dasar sikap karyawan. Yang ke-10, survei dasar kepuasan pelanggan. Tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Meliputi 1. Rencanakan pendekatan implementasi. Yang kedua, identifikasi proyek potensial sebagai piloting. Yang ketiga, penentuan komposisi tim proyek. Yang keempat, pelatihan tim proyek. Tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Meliputi 1. Gerakan atau aktifkan tim proyek. Yang kedua, pemberian umpan balik ke tim proyek. Yang ketiga, terima masukan pelanggan. 4. Terima masukan karyawan. Kelima, modifikasi infrastruktur sesuai masukan. Selanjutnya yaitu tips untuk tidak dilakukan. Sebelum memutuskan pelaksanaan penerapan MNT, perlu dihindari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jangan melatih semua karyawan sekaligus. Bila institusi melatih semua karyawan, padahal kemungkinan besar pelaksanaan belum tentu dimulai oleh semua divisi. Hal ini bisa berakibat karyawan sudah dilatih lupa sewaktu pelaksanaan sistem baru di suatu divisi. Yang kedua, jangan terburu-buru melibatkan banyak orang dan juga banyak tim. Top manager cenderung ingin melihat hasil penerapan MMT dalam tempo singkat, maka dia cenderung membentuk tim yang banyak dan melibatkan banyak karyawan, sehingga diharapkan dapat segera melihat hasil yang nyata dalam jumlah yang signifikan. Yang ketiga, pelaksanaan total quality harus tidak didelegasikan. Satu contoh kasus, penerapan total quality, pimpinan puncak menyerahkan kepada ketua atau kepala divisi penjamin mutu dengan asumsi divisi ini memahami falsafah MMT dan teknik pelaksanaannya. Bagaimanapun, kepala pimpinan penjamin mutu tidak punya kewenangan langsung memutuskan, dan yang dikhawatirkan setiap warga mengetahui top manager tidak terlibat dari keseharian aktivitas dan akan mempengaruhi partisipasi karyawan. Yang keempat, jangan memulai penerapan sebelum institusi siap. Lagi-lagi ingin melihat hasil yang instan, maka pimpinan puncak mengambil kebijakan segera mungkin. Ruang tunggu tamu, ruang enuh dengan slogan misalnya keterlibatan karyawan, peningkatan mutu secara bertahap. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.